Patofisiologi skizofrenia di sini berhubungan dengan teori neurokimia yang berkembang dengan menganalisis efek antipsikotik dan prospsikotik obat pada manusia dan juga hewan percobaan. Nah, teori ini berpusat pada peran dopamin dan glutamat pada patofisiologi skizofrenia. Juga peranan serotonin ya itu berjalan selama dekade terakhir. Nah, di sini pada peranan dopamin itu ada hipotesis dopamin pada skizofrenia yang pertama kali diusulkan berdasarkan bukti farmakologis yang tidak langsung pada manusia maupun hewan percobaan. Hipotesis tersebut menemukan bahwa penggunaan amfetamin pada dosis yang besar itu dapat meningkatkan aksi dopamin. Ternyata menyebabkan gejala psikotik yang dapat diatasi dengan pemberian suatu obat yang memblok reseptor dopamin. Nah, di sini agonis reseptor dopamin D2, misalnya apomorfin, itu juga menghasilkan efek yang serupa. Sementara obat-obat antagonis dopamin ternyata dapat mencegah gejala psikotik yang disebabkan oleh amfetamin tersebut. Pada hipotesis dopamin juga menyatakan bahwa skizofrenia dipengaruhi oleh aktivitas dopamin pada jalur mesolimbik dan juga jalur mesokortis syaraf dopamin. Overaktivitas syaraf dopamin pada jalur mesolimbik itu bertanggung jawab pada gejala positif. Sedangkan kurangnya aktivitas dopamin pada jalur mesokortik ini bisa menyebabkan gejala negatif, kognitif maupun afektif. Nah, diketahui jalur dopamin syaraf itu ya terdiri dari 4 jalur, yaitu jalur nigrostriatal, ini berupa dari substansia nigra ke basal ganglia. Oke, ini jalurnya ya. Jalur dopaminergik syaraf, jalur nigrostriatal ya dari substansia nigra ke basal ganglia. Kemudian kalau jalur mesolimbik itu dari substansia nigra menuju ke sistem limbik. Lalu jalur mesokortikal dari substansia nigra menuju ke frontal cortex. Kemudian jalur tuberoinfundibular dari hipotalamus menuju ke kelenjar pituari. Dari hipotesis dopamin yang sebelumnya dijelaskan, ya, maka menyebabkan tahun 1990-an itu terjadi pengembangan obat antipsikotik yang difokuskan secara eksklusif pada agen atau obat dengan aktivitas utama berlokasi pada reseptor dopamin D2. Ya, contohnya obat-obat antipsikotik tipikal yang merupakan antagonis reseptor D2. Meskipun demikian, memblokade reseptor D2 dapat mengurangi gejala-gejala positif seperti ilusi, halusinasi. Dan juga antagonis D2 di sini terkait dengan efek samping neurologis yang tidak menyenangkan, yaitu gejala ekstrapiramidal. Nah, selain itu juga agen yang memblokade reseptor D2 ini juga memiliki khasiat yang terbatas untuk gejala dalam skizofrenia, ya,
terbatas pada gejala negatif dan juga gejala kognitif. Kemudian pelepasan dopamin itu tidak bisa dilepaskan dari fungsi serotonin yang memiliki fungsi regulator. Serotonin di sini pertama kali diusulkan dalam keterlibatan patofisiologi skizofrenia ditemukan pada tahun 1950 ya, karena adanya kesamaan struktural dengan dietilamid asam lisergat atau disingkat LSD. Kesamaan antara efek halusinogen dietilamid asam lisergat atau LSD dengan gejala skizofrenia dan juga fakta bahwa LSD ini merupakan antagonis serotonin di jaringan perifer. Ada suatu studi menunjukkan bahwa ada perubahan yang kompleks dalam sistem serotonin atau 5-HT pada pasien skizofrenia. Perubahan sistem 5-HT di sini menunjukkan bahwa disfungsi serotonergik itu penting dalam patologi skizofrenia ini. Pada serangkaian bukti-bukti menunjukkan bahwa peran potensial serotonin dalam memperantarai efek antipsikotik obat dari interaksi anatomi dan fungsional dopamin dan serotonin. Sedangkan pada bukti studi anatomi dan elektrofisiologi menunjukkan bahwa saraf serotonergik dari dorsal dan median rhabnuklei terproyeksi ke badan-badan sel dopaminergik dalam ventral tegmental area dan substansia nigra dari otak tengah. Saraf serotonergik neuron itu dilaporkan berujung secara langsung pada sel-sel dopaminergik dan memberikan pengaruh penghambatan pada aktivitas dopamin di jalur mesolimbik dan nigrostriatal melalui reseptor 5-HT2A. Nah, sehingga secara umum penurunan aktivitas serotonin terkait dengan peningkatan aktivitas dopamin. Interaksi antara serotonin dengan dopamin, khususnya pada reseptor 5-HT2A, di situ menjelaskan mekanisme obat antipsikotik atipikal dan rendahnya potensi untuk menyebabkan efek samping ekstrapiramidal. Kemudian simulasi pada 5-HT1A juga meningkatkan fungsi dopaminergik. Berikutnya ada juga peranan dari glutamat ya. Disfungsi sistem glutamatergik di korteks prefrontal juga terlibat dalam patofisiologi skizofrenia. Hipotesa pada sistem glutamatergik dalam skizofrenia itu datang dari bukti bahwa pemberian antagonis reseptor NMDA atau N-metil diaspartat seperti fensilsidin fensiklidin dan juga ketamin pada orang sehat menghasilkan efek yang mirip dengan spektrum gejala dan gangguan kognitif yang terkait dengan skizofrenia. Di sini efek dari antagonis NMDA tersebut menyerupai gejala positif dan juga negatif serta defisit kognitif skizofrenia.